Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowatalo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Gowatalo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Gowatalo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Gowa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Halona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Gowa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di kerajaan Gowa Talo. Ini sekaligus penanda kerajaan Gowa Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Gowa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Masa kejayaan Kerajaan Gowa Talo. Kerajaan Gowa Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai tahun 1669. Raja Gowa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Gowa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan Kerajaan Gowa Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar Muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Gowa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Gowa Talo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Runtuhnya Kerajaan Gowa Talo. Saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari Satuan Kekuatan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Gowa melemah dan terdesak. Pada 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Gowa. Baca juga, Kerajaan Samudera Pasai, Sejarah, Raja, dan Jejak Peninggalan. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu, VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Gowa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Gowa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Gowa Talo. Kerajaan Gowa Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan Kerajaan Gowa Talo. 1. Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para Raja Gowa dan terletak di kota Sunggu Minasa. Saat ini, Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. 2. Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Gowa yang juga berlokasi di kota Sunggu Minasa. 3. Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Gowa. 4. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. 5. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan kata Kerajaan Gowa Talo yang setelah Perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. Itulah sejarah Kerajaan Gowa Talo mulai dari masa berdirinya, masa kejayaan, runtuhnya Kerajaan Gowa Talo, dan jejak peninggalan Gowa Talo. Jika menurut kalian video ini bermanfaat mohon dukungannya untuk like, komen dan subscribe.